Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Langga. Saya Jalfiana Putri, saya Norliana, dan saya Rizky Febriani Putri. Kalian tahu nggak sih, Kalimantan Selatan sebenarnya lagi berada dalam ambang kebangkrutan ide atau kehabisan ide. Bayangkan, kalau besok batu bara habis dan kain kesirangan kita cuma jadi pajangan di lemari saja. Karena kalah saing sama produk dari luar yang lebih murah. Kita terancam kehilangan identitas sekaligus ekonomi kita. Itulah kenapa kita nggak bisa cuma diam. Kita harus bicara soal ekonomi kreatif. Satu-satunya cara mengubah rumput burung dan kain tradisional jadi senjata ekonomi yang nggak bisa mati. Nah, jadi materi yang pertama adalah konsep dasar ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif bertumpu pada ide, kreativitas, dan inovasi manusia sebagai sumber utama nilai tambah. Berbeda dengan sektor konvensional yang mengandalkan alam, di sini gagasan adalah modal utama. Jadi, nilai produk ditentukan dari desain, identitas budaya, dan inovasi yang melekat di dalamnya. Nah, sebagai contohnya adalah kain kesirangan. Dulu hanya kain tradisional yang dipakai untuk adat saja, kini berkembang menjadi fashion modern seperti baju kerja hingga aksesoris yang bersaing di pasar internasional. Begitu juga dengan kerajinan turun di Banjarbaru. Rumput rawa yang dulunya hanya tikar, kini diolah menjadi tas dan souvenir bernilai jual tinggi melalui inovasi produk. Karakteristik sektor ekonomi kreatif utamanya adalah berbasis ide dan inovasi, di mana nilai produk lebih banyak berasal dari kreativitas. Contohnya, nilai sesirangan muncul dari motif dan filosofi budaya Banjar yang sulit ditiru. Kedua, ia bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang adaptif, seperti perilaku UMKM kuliner di Banjarmasin yang kini fokus pada branding dan promosi media sosial untuk menarik konsumen modern. Terakhir, sektor ini sangat dinamis mengikuti teknologi. Contohnya, pasar terapung Lokba Intan yang kini berkembang menjadi daya tarik wisata dan konten digital. Secara kritis, kekayaan budaya kalsel ini adalah potensi besar yang jika dikelola berkelanjutan akan menjadi pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu ekosistem ekonomi kreatif. Jadi, ekosistem ekonomi kreatif adalah sistem keterkaitan yang menghubungkan berbagai aktor untuk menciptakan nilai tambah. Di sini kita tidak hanya bicara soal individu kreatif, tapi soal kolaborasi triple helix, yaitu pemerintah, akademisi, dan juga pelaku bisnis. Secara argumentatif, ekosistem ini adalah jantungnya pembangunan ekonomi. Tanpa dukungan regulasi dari pemerintah, seperti kemudahan izin usaha atau perlindungan hak kekayaan intelektual, ide sekreatif apapun akan sulit untuk berkembang menjadi industri yang berkelanjutan. Sebagai contoh, industri kain sesirangan di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya ekosistem ekonomi kreatif. Pelaku usaha memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk promosi, sementara pemerintah memberikan pelatihan dan juga dukungan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan juga teknologi. Baik, selanjutnya yaitu tren global ekonomi kreatif. Tren ekonomi kreatif dunia saat ini didorong oleh disrupsi digital yang menghapus batas-batas geografis. Ada dua tren utama yang sangat dominan. Yang pertama yaitu digitalisasi dan kreator ekonomi. Saat ini, individu memiliki kekuatan ekonomi yang setara dengan korporasi besar melalui platform digital. Konten bukan lagi sekedar hiburan, melainkan komunitas ekonomi yang sangat bernilai. Yang kedua yaitu integrasi AI, mempercepat proses produksi kreatif, mulai dari desain hingga analisis tren pasar global secara instan. Memperhatikan bagaimana wirausaha sasirangan di Banjarmasin sekarang. Mereka tidak lagi bergantung pada penjualan toko fisik di sudut mampir saja. Melalui tren digitalisasi, mereka menggunakan social commerce dan menggandeng selebgram atau kreator konten lokal untuk menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Ini membuktikan bahwa pelaku kreatif di daerah pun sudah sangat adaptif terhadap tren global untuk memperkuat posisi ekonomi regional.
Jadi kesimpulannya, ekonomi kreatif adalah mata uang masa depan yang membuktikan bahwa aset termahal saat ini bukan lagi apa yang ada di bawah tanah, melainkan apa yang ada di dalam kepala. Dengan ide, teknologi, dan ekosistem yang solid, kita tidak hanya menciptakan nilai ekonomi baru, tetapi juga membangun benteng pertahanan yang kuat untuk menghadapi disrupsi global demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.